Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsha Awalia Putri dengan NIM 23091266673. Saya dari kelas F. Saya di sini ingin memenuhi tugas saya di mata kuliah delik-delik dalam KUHP, yang dimana saya ingin menjelaskan tentang delik-delik makar. Nah, kalian tahu nggak apa itu delik-delik makar? Enggak, apa tuh Kak? Makar itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu Anslag, dan dilihat dari Kamus Belanda Indonesia yaitu Wojo-Wasito, yang dimana artinya yaitu percobaan membunuh. Kalau menurut para ahli, salah satunya yaitu Mulyatno, delik makar itu merupakan turunan dari delik percobaan. Hanya saja dalam delik percobaan itu memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu niat, yang kedua yaitu permulaan pelaksanaan, yang ketiga yaitu berhentinya permulaan pelaksanaan bukan dari keinginan pelaku. Jadi, menurut Mulyatno, delik percobaan dan delik makar itu sama, tetapi yang membedakan itu hanya pada unsur yang ketiganya. Nah, saya akan menyebutkan apa aja sih unsur-unsur dari delik makar itu. Yang pertama yaitu niat, yang dimana pelaku itu dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua yaitu perbuatan permulaan pelaksanaan. Yang ketiga yaitu ditujukan untuk menghilangkan nyawa presiden dan wakil presiden, atau menghilangkan kemerdekaan, atau membuat mereka tidak cakap memerintah. Nah, unsur yang ketiga inilah yang membedakan antara delik makar dengan delik percobaan tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis delik makar. Yang pertama yaitu terhadap presiden yang terdapat pada pasal 104 KUHP. Yang kedua yaitu terhadap wilayah yang terdapat pada pasal 106 KUHP. Yang ketiga yaitu terhadap pemerintah yang terdapat pada pasal 107 KUHP. Nah, masuk ke jenis delik makar yang pertama yaitu terhadap presiden dan wakil presiden yang terdapat pada pasal 104 KUHP yang berbunyi makar atau anslag yang dilakukan dengan niat hendak membunuh presiden atau wakil presiden, atau dengan maksud hendak merampas kemerdekaannya, atau hendak menjadikan mereka itu tidak cakap memerintah. Nah, ini dapat dihukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Jadi, maksud dari pasal ini yaitu objeknya itu harus terhadap kepala negara, yaitu presiden atau wakil presiden, yang dimana pelakunya itu harus dengan sengaja melakukan kejahatan itu terhadap kepala negara. Jenis yang selanjutnya yaitu terhadap wilayah yang terdapat pada pasal 106 KUHP yang berbunyi makar atau anslag yang dilakukan dengan niat kehendak menaklukkan negara sama sekali atau sebagiannya ke bawah pemerintahan asing, atau dengan maksud hendak memisahkan sebagian dari daerah itu. Ini dihukum penjara seumur hidup atau sementara selama-lamanya 20 tahun. Jadi, objek dari penjelasan ini adalah kedaulatan atas daerah negara. Kedaulatan atas daerah negara ini dapat dirusak dengan 2 cara. Yang pertama yaitu menyerahkan daerah itu seluruhnya atau sebagian kepada kekuasaan negara asing, misalnya daerah Indonesia seluruhnya dan daerah Maluku sebagian diserahkan kepada pemerintah Inggris. Nah, cara yang kedua yaitu memisahkan sebagian dari daerah negara itu, yang berarti membuat bagian daerah itu menjadi satu negara yang berdaulat sendiri. Misalnya nih, memisahkan daerah Aceh atau Maluku dari daerah Republik Indonesia untuk dijadikan negara yang berdaulat sendiri. Jenis yang terakhir yaitu terhadap pemerintahan yang terdapat pada pasal 107 KUHP yang berbunyi ayat 1, maka anslag yang dilakukan dengan niat menggulingkan pemerintahan atau omtenwing dihukum penjara selama-lama 15 tahun. Ayat yang kedua, pemimpin dan pengatur makar yang dimaksudkan dalam ayat pertama itu dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Jadi, maksud dari menggulingkan pemerintahan yaitu merusak atau menggantikan dengan cara yang tidak sah susunan pemerintahan yang berdasarkan
kalau sah itu nggak dilarang. Sekian dari saya, thank you for watching.